Tubuh perempuan ini adalah tubuh yang tidak merdeka. Itu kan kita akan kita saling mendahului nih. Ini kita sudah kedatangan 2 orang tamu akademisi yang cantik di ruang kita. Yang pertama adalah Ibu Loputu Sendatari. Beliau adalah peneliti gender yang banyak menulis dan diundang dalam diskusi-diskusi terkait dengan perempuan. Dan yang kedua ada Ibu Ratna Artawindari, pakar hukum yang banyak meneliti tentang kasus-kasus hukum di Indonesia. Selamat pagi Ibu berdua, terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi dengan para foodromers pagi ini. Kenapa sih Bu perempuan yang paling banyak mengangkat sorotan? Karena kelihatannya kan berdua Bu. Ya kan, kalau asik-asik itu berdua, ada laki, ada perempuan, tetapi yang paling banyak disorot itu perempuan. Terima kasih Bu Sri. Menarik ya. Yang pertama saya melihat ini bisa dilihat dari 2 motif sebenarnya secara garis besar gitu. Yang pertama ada muatan motif ekonomi gitu. Yang kedua adalah ada motif politis sebenarnya. Apa iya sih bahwa fenomena ini ada muatan ekonominya gitu. Ada orang-orang yang bisa diuntungkan gitu dari memunculkan video-video porno itu gitu. Belum lagi kalau kita kaitkan motif ekonomi ini ada upaya untuk menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas gitu. Ada yang memproduksi gitu kan, ada yang mengkonsumsi gitu, ada yang menyiarkan gitu. Itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu tadi, itu motif ekonomi. Tapi ada satu motif lagi yang ini berkaitan erat, yaitu motif politis gitu. Politis itu selalu berkaitan dengan ideologi gitu. Yang kedua, kalau kita bicara politik gitu, maka di dalam politik itu akan ada permainan kekuasaan gitu. Secara politis gitu, kehadiran video porno itu adalah sebuah cerminan itu seksualitas, ada permainan seksualitas yang mencerminkan struktur dominasi gender. Karena di dalam video porno itu perempuan itu secara kultur itu kan di pundaknya itu dibebani oleh kultur yang kepantasan yang berbeda dengan laki-laki gitu. Karena ada permainan struktur seperti itulah jadinya kalau ada kasus seperti ini perempuan yang lebih disorot gitu. Karena dia udah dianggap keluar dari nilai-nilai kepantasan itu gitu. Disitulah sebenarnya kehadiran video porno ini kalau saya lihat sebagai sebuah alat untuk bisa jadi memapankan ideologi tertentu gitu. Apa yang mempengaruhi kok di kepala perempuan ini kok semakin hari semakin banyak saja memproduksi hal-hal seperti itu? Apa yang mempengaruhi? Ada satu misteri yang sebenarnya belum terungkap, apakah ini sebatas adalah permainan kultur saja. Jadi ada orang-orang yang memainkan kulturnya, kultur dominan yang itu maksud, kultur maskulinitas, kultur kemudian laki-laki sebagai orang yang menentukan jalannya budaya gitu kan. Apakah itu kemudian ataukah sesungguhnya bahwa perempuan sendiri juga istilahnya juga memanfaatkan situasi ini juga untuk kepentingan tertentu. Kehadiran teknologi virtual itu benar-benar adalah permainan sebuah kuasa sugestif gitu. Jadi orang tersugesti gitu kalau sudah melihat itu, kemudian jangan-jangan kemudian akhirnya ada orang-orang yang ingin meniru gitu. Kan gampang sekali kan, Kecuali orang-orang yang memang sengaja menyebar ini untuk menaikkan pamor, mungkin orang-orang benar ya, untuk sebuah popularitas gitu. Tapi jangan lupa gitu, mungkin sebagai pribadi gitu ya, perempuan sebagai pribadi gitu ya, sebagai pribadi bisa jadi gitu, dia diuntungkan, saya jadi semakin populer gitu kan, semakin populer, kemudian saya semakin dikenal gitu, saya semakin merasa bahwa ini tubuh saya, mau saya apakan saya merdeka gitu ya. Jangan lupa sebagai personal mungkin ya, ingat bahwa lingkaran kultur kita itu adalah masih kuat sekali bahwa tubuh perempuan ini adalah tubuh yang tidak merdeka. Itu kan kita mendengar lah, paham bahwa tubuh
tubuh perempuan adalah tubuh sosial, sangat dibentuk oleh apa maunya masyarakat, tidak personal dia. Nah, apakah undang-undang ini tidak memiliki efek gitu ya? Karena kok semakin hari semakin banyak gitu, nggak malah menjadi hilang gitu ya Bu ya? Kalau saya melihat memang kalau dari aspek hukumnya sebenarnya kan seperti yang Mbak Sri sampaikan tadi, bahwa negara kita kan negara hukum, dan pornografi ini Indonesia itu sudah punya beberapa aturan hukum yang bahkan sejak awal itu kita punya kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kemudian di dalam kitab undang-undang hukum pidana ada ketentuan pasal yang memang berkaitan dengan kesusilaan. Seperti misalnya ada pemerkosaan, kemudian ada pencabulan, dan bahkan mengatur juga tentang perzinahan. Nah, maka dari itu keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada banyak pasal yang memang di dalamnya juga mengatur mengenai ancaman, larangan dan ancaman bagi warga negara yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pornografi, atau kalau dalam undang-undang ini disebut dengan istilah melanggar kesusilaan. Karena istilah pornografi itu hanya kita temukan di undang-undang pornografi. Ini yang menarik juga, kalau di KUHP kemudian di undang-undang ITE itu dia istilahnya bukan pornografi, tetapi tindakan yang melanggar kesusilaan. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang pornografi, di sanalah kita bisa temukan ketentuan mengenai definisi pornografi itu apa, kemudian apa saja yang masuk kategori sebagai tindakan pornografi dan sebagainya, termasuk sanksi. Kalau kita lihat misalnya di Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya maksimal sampai 6 tahun penjara dengan plus dendanya itu kurang lebih maksimal 1 M. Begitu juga di Undang-Undang Pornografi itu ancaman hukumannya untuk tindakan-tindakan pornografi itu adalah berkisar antara 6 bulan minimal sampai dengan 12 tahun. Ini lebih tinggi lagi ancaman hukuman maksimalnya, dengan denda maksimal itu sampai 6 M. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Tidak hanya dari faktor aturan, tapi juga bisa kita lihat dari faktor penegakan hukumnya. Kemudian juga faktor kultur yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sandra tadi. Memang substansi hukum dari Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi, kalau kita lihat kan sebenarnya sudah mengakomodir berbagai persoalan-persoalan berkaitan dengan penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan atau penyebarluasan hal-hal yang bersifat pornografi. Tetapi namanya peraturan ya, Mbak Sri dan Ibu, itu seiring waktu juga harus saling kejar-kejaran nih dengan teknologi, dengan kecanggihan cara berpikir orang-orangnya begitu kan. Nah, ditambah lagi teknologi sekarang kan gampang sekali untuk membuat video atau konten-konten yang berbau pornografi tersebut, kemudian untuk mendistribusikan atau menyebarluaskannya juga sangat gampang, bisa melalui media sosial, bisa melalui grup-grup seperti WhatsApp dan lain sebagainya begitu, sangat mudah. Penegak hukum harusnya bisa meningkatkan konsistensinya terhadap pemblokiran dari pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan hal-hal yang berbau pornografi tersebut. Ya, intinya sebenarnya ini materi pornografi adalah sesuatu yang sangat menarik memang untuk dilihat, ditonton, kemudian disebarluaskan, diperbincangkan begitu. Jadi kalau dikatakan ada efeknya, sebenarnya undang-undang sudah menyiapkan sanksi sehingga itu tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi kembali lagi karena regulasi itu juga diimbangi dengan
tingginya atau pesatnya perkembangan teknologi, sehingga ini seakan-akan kita saling mendahului nih antara aturan, antara penegakan hukumnya dengan para pelaku atau orang-orang yang memang punya niatan atau keinginan yang kuat untuk membuat kemudian menyebarluaskan hal-hal yang berbau pornografi tersebut.